Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya selaku umatnya yang mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabar antum nak pada kesempatan yang berbahagia ini? Ustadz doakan mudah-mudahan antum semuanya tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, antum semuanya tetap ada di dalam keberkahan. Pesan dari Ustadz, tetap semangat walaupun kondisi kita masih seperti ini, belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi tentunya tidak akan mengurangi semangat antum semuanya dalam terus berkarya dan mencari ilmu. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz ingin berbagi materi dengan antum semuanya. Mudah-mudahan dari materi ini antum semuanya bisa mendapatkan satu manfaat atau mendapatkan ilmu yang bisa diamalkan sebagai bekal kita dalam kehidupan. Ustadz akan membawakan satu tema, yakni bagaimana cara berpakaian, khususnya bagi kita, antum semuanya, anak-anak sekalian, baik antum sebagai remaja putra atau antum ada sebagai remaja putri, ya. Kenapa pentingnya kita jelaskan tentang masalah ini? Karena yang harus dipahami adalah bahwa kita semuanya hidup di alam dunia ini adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di dunia ini adalah posisi kita sebagai hambanya Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mempunyai tujuan kenapa kita diciptakan di dunia ini. Kenapa kita bisa hidup di dunia ini? Tujuannya adalah tidak lain, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita bisa mengabdi kepada Allah, agar kita bisa taat kepada aturan-aturan Allah. Karena kita adalah hamba Allah, karena kita adalah abdinya Allah, maka kita harus menghamba kepada Allah, harus mengabdi kepada Allah, dalam artian kita harus menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan kita pun harus meninggalkan apapun yang Allah larang. Pertanyaannya adalah, kenapa kita repot-repot harus mengikuti aturan Allah? Kenapa kita harus terikat dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Karena setelah ke dunia ini, setelah kehidupan dunia ini, setelah kita meninggal dunia, setelah dunia ini hancur, urusannya tidak selesai sampai di situ. Kita setelah meninggal nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihidupkan kembali, dan permasalahannya kita pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang sudah kita lakukan selama di alam dunia. Kita akan dihisab, kita akan disidang oleh Allah tentang apapun yang kita lakukan di alam dunia. Sekecil apapun perbuatan kita, sehalus apapun apa yang kita kerjakan, pasti ada catatannya. Oleh karena itu, maka karena kita yakin bahwa kita akan dihisab oleh Allah, karena kita yakin kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai seorang muslim adalah kita di dunia ini harus taat kepada apapun yang diinginkan oleh Allah, harus taat kepada aturan Allah. Nah, aturan Allah itu diwujudkan dalam bentuk ajaran Islam. Di dalam Islam mencakup semua yang dilakukan oleh manusia. Dari mulai manusia tidur sampai tidur lagi. Mulai dari aktivitas ibadah,
aktivitas pendidikan, aktivitas bekerja, muamalah, sampai aktivitas makan, minum, termasuk juga Islam mengatur kepada umat manusia bagaimana tentang tata cara dalam berpakaian. Jadi dalam Islam, pakaian bukan hanya sekedar produk budaya. Di dalam Islam, pakaian adalah salah satu hukum syara, ya, salah satu bentuk pelaksanaan hukum syara yang harus kita terikat bagaimana cara menggunakan pakaian. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan coba berbagi ilmu dengan anak-anakku sekalian tentang bagaimana Islam mengatur masalah pakaian. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Ya, Ustadz akan langsung bacakan terjemahnya saja. Antum bisa sambil mengikuti. Yang artinya adalah, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Maksudnya adalah, dan tidak patut, tidak pantas bagi seorang laki-laki yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Tidak pula pantas bagi seorang perempuan yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah memberikan satu penjelasan aturan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi di dalam Quran surat Al-Ahzab ini sebetulnya Allah menyindir kita bahwa kalau kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, kalau kita baik laki-laki ataupun perempuan sudah menyatakan bahwa aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, aku beriman kepada hari akhir, aku beriman kepada yaumul hisab, maka tidak pantas kita memilih pilihan yang lain ketika Allah sudah menetapkan satu aturan. Allah sudah menetapkan bahwa umpamakan menutup aurat itu merupakan suatu kewajiban. Maka tugas kita sebagai orang yang sudah menyatakan beriman, maka kita harus mentaati apa yang sudah Allah katakan. Kita tidak pantas mengatakan, masa sih, gak mau, saya pengennya gak mau menutup aurat. Atau umpamakan ketika Allah dan Rasulnya sudah mengatakan bahwa memakan atau meminum khamr itu adalah haram gitu ya, meminum khamr atau alkohol itu adalah haram. Maka tidak boleh ada pilihan lagi umpamakan enggak apa-apa kali buat sesekali, enggak boleh karena Allah sudah menetapkan satu perkara, maka tidak layak bagi kita tawar-menawar kepada Allah karena kita sudah menjadi hamba-Nya Allah. Tugas kita adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati apa yang sudah ditetapkan Allah. Dan selanjutnya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 ini Allah melanjutkan, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Bagi ketika Allah mengatakan satu perkara ini wajib, tapi kita tidak mau menunaikan kewajiban tadi, malah menolak perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kata Allah, dia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kesimpulannya adalah dari ayat ini adalah kita diperintahkan untuk sam'an wa ta'atan, mendengar dan mentaati apa yang Allah sampaikan. Ini adalah penting. Poin pertama yang harus kita pahami adalah kita hamba Allah, kita adalah budaknya Allah, kita adalah yang diciptakan oleh Allah, maka kita harus mentaati apapun yang Allah perintahkan. Berikutnya, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Aturan Allah yang sudah tadi Ustaz sampaikan, ya, dirangkum dalam hukum syariat Islam. Nah, kita akan kembali kepada pembahasan kita tentang bagaimana cara berpakaian seorang muslim atau seorang muslimah, ya. Maka ketika Islam mengatur tentang bagaimana cara berpakaian, maka terlebih dahulu kita akan bahas dulu sebelum kita masuk kepada aturan berpakaian, maka kita akan bahas dulu tentang definisi tempat. Karena ini terkait, ya. Karena ini sangat terkait. Sebelum kita membahas tentang masalah baju, tentang masalah pakaian, tentang masalah aurat, baik muslim maupun muslimah, maka perlu kiranya Ustadz menyampaikan bagaimana Islam
mengatur masalah tempat. Di dalam Islam, anak-anakku sekalian, bahwa tempat itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada yang disebut dengan tempat khusus, ya, hayatul khos, tempat khusus. Apa definisinya? Yang disebut dengan tempat khusus atau hayatul khos adalah tempat tertutup yang untuk masuk dan melihatnya harus izin terlebih dahulu kepada yang di dalam. Saya ulangi lagi ya, Ustadz ulangi lagi, bahwa yang disebut dengan tempat khusus atau al-hayatul khos adalah tempat tertutup yang apabila kita mau masuk ke dalamnya atau kita mau melihat-lihat ke dalamnya, kita memerlukan izin terlebih dahulu dari yang mempunyai tempat itu atau yang ada di dalam tempat itu. Ya, seperti contoh. Contoh tempat khusus adalah rumah. Makanya rumah didesain tertutup. Ya, ada jendelanya, ada pintunya, bahkan jendelanya dilengkapi lagi dengan gordeng, ya. Kemudian pintunya, ada daun pintunya, bahkan dilengkapi dengan kunci. Agar apa? Agar aurat yang ada di dalam rumah tadi, agar aurat orang-orang yang ada di dalam rumah tadi terhalangi oleh rumah, gitu. Sehingga apabila kita mau masuk kepada rumah atau kita mau melihat-lihat ke dalam rumah itu, maka tidak boleh langsung, harus izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah tersebut. Ya, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk kepada rumah yang bukan rumahmu hatta tasta'nisu aw tusallimu ala ahliha. Sampai kalian meminta izin atau mengucapkan salam kepada yang ada di dalam rumah tersebut, ya. Nah, ini kebiasaan yang harus kita rubah. Yang biasanya kita kalau bertamu gitu ya, assalamualaikumnya sudah di dalam. Itu tidak boleh. Assalamualaikumnya di luar. Sambil ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ada jawaban, maka kita nunggu di luar. Kita tidak boleh mendorong pintu, memaksa pintu kalau tidak diizinkan masuk. Apalagi kalau kita sampai ngintip-ngintip, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi yang ada di dalam rumah tadi sedang membuka aurat, ya. Bisa jadi yang ada di dalam rumah tadi sedang melepaskan aurat, sedang melepaskan bajunya atau auratnya tampak. Sehingga kalau kita langsung mengintip atau kita langsung masuk ke dalam rumah tadi, bisa jadi aurat yang ada di dalam rumah tersebut bisa terlihat. Nah, ini salah satu aturan dalam Islam. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah harus izin atau mengucapkan salam, ya. Yang berikutnya, anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang termasuk tempat khusus yang kita membutuhkan izin ataupun harus minta izin kepada yang di dalamnya adalah kamar mandi, ya. Makanya kamar mandi didesain tertutup. Nah, sekarang bagaimana dengan WC umum? WC umum itu istilahnya saja tempatnya WC umum, tapi kan tetap WC umum juga didesainnya tertutup, ada pintunya. Karena apa? Itu adalah tempat khusus. Berikutnya, yang terkategori tempat khusus anak-anakku sekalian adalah contohnya kamar. Mau itu kamar pribadi, mau itu kamar kos gitu ya. Itu termasuk kategori tempat khusus. Makanya kita harus minta izin terlebih dahulu. Berikutnya adalah mobil pribadi, ya, bukan angkot, bukan angkutan umum, mobil pribadi. Apalagi mobil tadi didesain kacanya hitam sehingga tidak bisa diakses oleh luar. Berarti mobil tadi memang didesain untuk tertutup sehingga kita nggak boleh ngintip-ngintip tuh ke dalam mobil pribadi. Ada apa sih di dalamnya? Sedang apa? Nggak boleh karena itu adalah tempat khusus, ya, yang membutuhkan izin. Nah, maka bagaimana hukum Islam di dalam mengatur tempat khusus ini, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah? Maka di depan mahram, mahram ini kalau dalam istilah orang Indonesia muhrim, ya, tapi kita biasakan menggunakan istilahnya mahram. Maka di depan mahram, maka boleh hanya memakai mihnah saja. Apa itu mihnah? Mihnah ini adalah baju yang tidak menutup aurat secara sempurna, ya, seperti daster, rok pendek, umpamakan rok sedengkul, ya, celana panjang, kaos dan sebagainya. Jadi umpamakan kalau anak-anakku nih perempuan, ya, yang putri nih, biasa di rumahnya pakai celana dan pakai kaos. Nah, itu terkategori mihnah.
Jadi boleh nggak pakai kaos? Boleh, asalkan di dalam rumah atau di tempat tertutup. Boleh nggak pakai daster doang, nggak pakai kerudung? Boleh, asalkan di tempat tertutup, di dalam kamar, di dalam rumah, ya. Maka di depan mahram, contohnya umpamakan antum anak-anak perempuan ya memakai daster, celana sedungkul di depan ayahnya. Ayah adalah termasuk kategori mahram, kakak laki-laki adalah termasuk kategori mahram. Selama itu di tempat khusus, di rumah, di dalam rumah, di kamar umpamakan ya, gitu ya. Maka boleh seperti itu. Jadi tidak pakai kerudung di dalam rumah boleh ya. Itu adalah tempat khusus. Tapi kalau keluar rumah nanti beda lagi ceritanya karena keluar rumah bahasannya bukan lagi tempat khusus. Nanti kita akan bahas berikutnya. Tapi ini sekali lagi bahasan kita adalah di tempat khusus di dalam rumah ya. Jadi boleh hanya memakai mihnah. Istilahnya mihnah, dipahami ya? Mihnah. Jadi mihnah itu baju sehari-hari yang biasa dipakai di dalam rumah. Ya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan bahas yang berikutnya adalah tempat umum. Kalau tadi tempat khusus, sekarang tempat umum. Apa tempat umum? Tempat umum itu adalah tempat terbuka yang kalau mau masuk atau melihat bila ada kepentingan itu tidak memerlukan izin terlebih dahulu. Karena memang tempatnya didesain terbuka. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa mengakses sehingga tidak membutuhkan izin terlebih dahulu. Contoh umpamakan tempat umum itu adalah sekolah. Sekolah memang didesain terbuka gitu ya sehingga untuk melihat-lihat gitu kan. Itu tidak memerlukan izin terlebih dahulu. Kemudian pasar ya itu adalah tempat umum, tempat yang terbuka yang memang diperuntukkan untuk umum. Berikutnya lagi adalah mall. Nah, ini yang biasa belanja ya. Bisa mall BTM, bisa mall apa sajalah di Bogor banyak mall-mallnya ya. Itu memang dibikin untuk terbuka. Kemudian apalagi angkutan umum, baik angkot, delman, angkutan kereta api gitu ya. Itu adalah merupakan tempat umum yang didesain untuk umum. Angkutan umum berupa pesawat atau umpamakan kalau di kampung-kampung ada getek ya. Bukan getek artinya geli kalau dikelikitik, bukan. Getek itu angkutan transportasi air tradisional ya biasanya terbuat dari bambu yang disusun untuk nyebrang danau atau nyebrang sungai. Ini bahasanya getek biasanya ya. Begitu. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan mana tempat umum, mana tempat khusus. Harus bisa dibedakan ya. Ingat, tempat khusus adalah tempat tertutup yang kalau mau masuk butuh izin. Kalau tempat umum, tempat terbuka memang didesain untuk umum, terbuka sehingga tidak memerlukan izin. Nah, di tempat umum maka seorang perempuan muslimah, ini Pak Rahmat Ustadz akan banyak menjelaskan tentang perempuan ya. Kenapa? Karena fikih perempuan itu rumit ya. Karena fikih perempuan itu banyak ya. Kalau laki-laki auratnya itu simple. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai dengkul, sampai lutut ya. Jelas selesai gitu ya. Jadi laki-laki auratnya itu dari mulai pusar terus ke bawah sampai dengkul. Jadi laki-laki kalau memperlihatkan aurat di tempat umum nggak boleh karena mohon maaf, laki-laki kalau memperlihatkan paha di tempat umum nggak boleh karena paha adalah aurat. Laki-laki kalau memperlihatkan dada ya boleh karena dada itu bagi laki-laki bukan aurat. Selesai. Tapi kalau perempuan memang fikihnya banyak ya. Makanya dalam beberapa kitab-kitab klasik ada satu kitab khusus yang membahas tentang fikih wanita ya, jadi lebih banyak. Nah, baik, kita kembali lagi. Bagaimana di tempat umum? Maka seorang perempuan pada saat ada di tempat umum, di pasar, ada di mall, ada di sekolah, gitu ya, ada di rumah sakit, maka yang harus dilakukan oleh seorang perempuan adalah yang pertama menutup aurat. Ingat bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali apa? Kecuali kata Rasulullah muka. Muka itu mana? Muka itu adalah di sini nih, ya. Dari batas tumbuhnya rambut. Nah, ini muka nih ya. Ini muka dan kedua telapak tangan baik dalamnya maupun sampingnya ya atau di atas dan bawah. Ini adalah aurat perempuan. Jadi aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh ya, seluruh tubuh kecuali muka
dan telapak tangan. Ini yang disepakati oleh ulama. Adapun nanti yang berpendapat bahwa wajah itu aurat sehingga harus menggunakan cadar, ya, itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi yang disepakati adalah bahwa seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga si perempuan, antum, anak-anakku sekalian, ya, Ustadz ingin menyampaikan bahwa ketika antum anak-anak perempuan nih keluar rumah, ya, maka harus menutup aurat. Yang boleh diperlihatkan hanya muka dan telapak tangan saja, dari mulai penggalangan ke sini, ya. Itu. Nggak boleh tuh keluar rumah rambut kelihatan. Keluar rumah, ya, umpamakan pakai digulung tangannya. Karena ingat, lengan ini adalah aurat, ya. Rambut adalah aurat, ya. Kemudian betis adalah aurat. Maka kalau keluar rumah, kalau ke pasar, kalau ke warung, kalau mau umpamakan ke sekolah, maka pastikan antum menutup auratnya, ya, dengan sempurna. Tidak boleh ada satu lembar rambut pun yang terlihat, ya. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan menutup aurat. Yang kedua adalah berkerudung, ya. Kemudian berjilbab. Apa sih kerudung dan jilbab? Ya, nanti Ustadz akan jelaskan. Ini jelas sekali berbeda, ya. Dan yang keempat adalah menggunakan mihnah. Apa nih penjelasannya? Baik, Ustadz akan lanjutkan. Baik, sekarang Ustadz akan membahas ulangi kembali tentang aurat remaja muslimah, ya, aurat antum sebagai seorang perempuan. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Ya. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Di dalam Quran surat An-Nur ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, wa qulil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, dirinya beriman kepada yaumul akhir, ya, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menahan pandangannya, wa yahfazna furujahunna, dan mereka pun menjaga kemaluannya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, yang menarik dalam ayat ini adalah Allah mengatakan zinatahunna, yang dalam bahasa Indonesia artinya perhiasan. Nah, maka dalam tafsir ayat ini jangan dipahami perhiasan itu emas, ya, ataupun intan berlian, bukan. Tapi maksud zinatahunna ini maksudnya adalah apa? Auratnya, ya. Jadi aurat di sini dipahami atau dijelaskan oleh Allah sebagai bentuk perhiasan yang harus dilindungi, sehingga Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, atau gampang tafsirannya adalah dan janganlah mereka menampakkan auratnya, atau janganlah menampakkan anggota tubuhnya illa ma dhahara minha, kecuali anggota tubuh yang biasa nampak. Ya, apa anggota tubuh yang biasa nampak yang boleh ditampakkan? Adalah muka dan telapak tangan saja. Seluruhnya harus ditutup. Seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Yang boleh ditampakkan adalah muka dan kedua telapak tangan, baik telapak dalam maupun telapak bagian luarnya, yang putihnya ataupun yang hitamnya, ya. Begitu. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang tadi ayat Al-Qur'an, yang selanjutnya adalah hadis, ya, dari riwayat Abu Dawud. Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu apabila telah baligh ditandai dengan datangnya haid,
ya, maka tidak boleh bagi perempuan tadi, tidak boleh baginya menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini. Sambil Rasulullah menunjukkan ini, kata Rasulullah, dan ini. Berarti kata Rasulullah, seorang perempuan yang sudah baligh ditandai dengan haid. Ya, ini pelajaran penting. Siapa di antara antum semuanya yang sudah haid? Ya, sudah ada ya, dari kelas 7, apalagi kelas 8, apalagi kelas 9. Ketika sudah haid, maka pada saat itulah sudah baligh. Dan ketika sudah baligh, maka catatan amal sudah mulai dicatat oleh malaikat raqib wa atid, ya. Maka kalau sudah baligh atau sudah haid, maka tidak boleh menampakkan tubuhnya, kecuali yang biasa tampak itu adalah ini dan ini. Artinya muka dan kedua telapak tangan. Ini harus dijaga, ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga kesimpulannya adalah aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Yang pertama yang ingin Ustaz jelaskan, yang tadi adalah khimar. Khimar itu adalah kerudung, ya. Khimar itu adalah kerudung. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat An-Nur ayat 31. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah atau dan haruslah mereka wanita-wanita yang beriman itu, ya, bi khumurihinna ala juyubihinna, menutupkan kain kerudung ke juyub mereka. Di situ ada kata bi khumurini, khimar, bi khumurihinna, ya, dengan khimar-khimar mereka. Maka kerudung bahasa Arabnya adalah khimar, ya. Bahasa Arabnya adalah khimar. Dan syarat dari kerudung yang dipakai oleh seorang perempuan adalah harus juyub. Apa itu juyub? Ya, maka juyub itu adalah kerah leher. Ini seperti dalam tampilan PowerPoint yang dikasih bulat merah, ya. Juyub itu adalah kerah leher dan bukaan baju sampai ke dada. Maka kerudung itu adalah harus menutup kerah leher ataupun bukaan baju dada tadi. Harus sampai ke dada. Inilah yang disebut dengan juyub. Maka kalau seseorang menggunakan kerudung di leher di sini saja tidak dijuntaikan ke dada, maka dia sudah menggunakan kerudung tapi belum sesuai dengan yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah kerudungnya harus menjuntai ke dada, menutup dada, menutup juyub, ya, jaibun, menutup juyub leher dan kancing-kancing ini termasuk kategori juyub, sehingga harus menutup dada ini, ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, nah, kerudung atau bahasa Arabnya khimar yang sesuai dengan syariat adalah kain penutup kepala, tidak boleh transparan dan tidak boleh ketat. Jadi menggunakan kerudung betul-betul tidak memperlihatkan lagi rambut. Memakai kerudung, cari kerudung-kerudung yang bahannya tebal sehingga lehernya tidak terlihat, rambutnya tidak terlihat. Jadi kerudung dalam keinginan Allah adalah kerudung atau khimar yang sesuai dengan syariat Islam, ya, yaitu kain penutup kepala, tidak transparan, tidak ketat, yang menutup kerah baju, leher, bagian punggung terhampar di dada. Ya, jadi betul-betul sempurna, betul-betul dari sini, dari atas kepala ke bawah sampai, ya, menutup dada. Ini adalah khimar, ya. Nah, ini contoh khimar yang benar, ya, sempurna sehingga menutup dada dan melingkar ke belakang, ya. Nah, ini masih kerudung yang benar walaupun beda dengan yang tadi, tapi ini bahan-bahan kaos yang mungkin anak-anak antum sekalian terbiasa lebih simpel, ya, karena tidak rumit melipat-lipatnya, langsung tinggal dipakai seperti itu, ya. Nah, kalau seperti ini contoh adalah khimar yang salah. Apa khimar yang salahnya? Karena transparan. Dia pakai kerudung tapi masih terlihat lehernya. Dia pakai kerudung tapi rambutnya masih nampak. Dia pakai kerudung tapi masih terlihat bagian dalam anggota tubuh bagian dalamnya, yang mana anggota tubuh itu adalah aurat. Maka ini adalah khimar yang belum memenuhi standar yang Allah inginkan. Belum syar'i, belum memenuhi atau belum masuk kepada kaidah kerudung atau khimar tadi. Ya, atau seperti ini, dia pakai kerudung tapi rambut masih kemana-mana. Banyak, ya, di antara kita yang masih seperti ini. Dia masih menggunakan kerudung tapi rambut masih kelihatan, ya. Ini belum betul, ya, masih salah kerudungnya. Atau apa? Atau modelnya di leher tidak menutup dada. Ini pun
tidak syar'i. Karena apa? Kerudung syar'i itu harus menutup ke dada, tidak boleh dililit di leher saja, tapi dada pun harus tertutup. Ini adalah khimar, ya. Nah, ini contoh apa? Ini adalah kerudung yang salah. Walaupun dia syar'i menutup dada, ya, kemudian tidak transparan, tapi ingat, kerudung ini menyerupai orang-orang Kristen dan kita hukumnya haram, ya, menyerupai dalam budaya-budaya yang sifatnya keagamaan orang-orang di luar Islam, ya. Nanti terkategori tasabuh nanti, ya, sehingga kita tidak boleh menggunakan kerudung yang model-model seperti biarawati atau orang-orang Kristen, ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan tentang jilbab. Yang tadi adalah khimar, ya. Maka jilbab. Maka yang harus dipahami oleh antum semuanya, sekarang Pak Rahmat akan jelaskan satu materi penting, ya. Jilbab atau istilah lain adalah baju kurung, maka jilbab itu bukanlah kerudung. Sesungguhnya pengertian jilbab di Indonesia itu rancu dan tertukar-tukar dengan kerudung, ya. Kita suka mendengar istilah itu jilbabnya, maksudnya sedang menunjuk kerudung. Padahal sesungguhnya kalau secara bahasa Arab antara jilbab dengan kerudung itu beda. Kalau kerudung bahasa Arabnya tadi khimar, ya. Sekarang kalau jilbab itu apa, ya? Maka jilbab itu menurut bahasa Arab dan syariat Islam adalah baju luar atau mantel atau selimut yang longgar semacam jubah, ya, jubah yang luas yang menutupi baju sehari-hari, yang menutupi mihnah, ya, yang menjuntai sampai menutup mata kaki, ya. Atau ada yang memahami juga bahwa jilbab itu pakaian longgar, ya, pakaian longgar yang menjuntai ke bawah. Ini adalah dalil dari wajibnya jilbab. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, kuli azwajika, katakanlah wahai nabi kepada istri-istrimu, wa banatika, dan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan katakanlah wahai nabi kepada perempuan-perempuan mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah. Nah, kalau dalam bahasa Arab hendaklah itu maksudnya adalah wajiblah, haruslah, gitu, ya. Ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna, haruslah mereka mengelurkan jilbab jalabibihinna, jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ini adalah ayat dalil tentang wajibnya berjilbab, perintahnya adalah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, ya. Kemudian masih dari dalil wajibnya jilbab, wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaisa 'alaihinna junahun ayyadhna thiyabahunna, dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung atau menopause, ya, yang tidak ingin nikah lagi, tidaklah atas mereka dosa menanggalkan pakaian jilbabnya. Jadi kalau bagi perempuan-perempuan sudah tua itu mereka tidak mengapa, tidak pakai gamis tidak mengapa, ya. Maksud jilbab di sini adalah maksudnya adalah pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat, atau istilahnya kalau emak-emak tidak pakai gamis ya nggak apa-apa. Kalau dia udah tua, yang penting dia sudah tidak haid lagi, sudah menopause, itu tidak jadi masalah. Keluar rumah hanya menggunakan umpamakan daster, gitu, ya, atau menggunakan potongan, itu nggak ada masalah selama auratnya tertutup. Sekali lagi, selama auratnya tertutup. Nah, kemudian dari hadis Rasulullah, Ummu Atiyah pernah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, salah seorang kami tidak memiliki jilbab untuk keluar rumah. Maka Rasulullah bersabda, beliau berkata, haruslah salah seorang saudaranya meminjamkannya. Ini adalah salah satu penting atau wajibnya dalil wajibnya seorang perempuan kalau keluar rumah itu harus menggunakan jilbab. Jadi selain kerudung, juga bajunya itu harus menutup aurat, harus jilbab. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi sekarang sudah jelas perbedaannya, ya. Khimar itu apa? Jilbab itu apa? Khimar adalah kerudung, jilbab adalah baju kurung. Nah, sekarang kalau ada yang menyampaikan, Ustaz, boleh gak kami menggunakan jilbab
bukan gamis tapi rok tapi potongan seperti baju pemakan Padang atau baju-baju Aceh gitu ya. Maka ini ada pendapat ya, ada pendapat dari para ulama, selama itu longgar dan selama itu adalah menjuntai ke bawah maka diizinkan ya, diizinkan. Jadi ada pendapat ulama yang memahami bahwa jilbab itu harus menjuntai ke bawah berupa gamis, tapi ada juga yang memahami tidak mesti gamis tapi yang penting menjuntai, boleh potongan, boleh. Yang penting longgar gitu ya, definisi yang penting longgar. Sehingga ya tidak termasuk kategori jilbab kalau masih ngetat seperti ini, anak-anak sekalian ya, atau potongannya terlalu tinggi jadi kayak kebanjiran, maka ini tidak syar'i kalau masih ketat ya. Atau umpamakan pakai gamis sih tapi dibelahnya luar biasa sehingga apa, bagian dalamnya terlihat, dibelahnya terlalu tinggi ya. Atau ini transparan, pakai gamis sih dia tapi bagian dalamnya transparan. Jadi jilbabnya transparan sehingga terlihat bagian dalamnya. Ini juga tidak syar'i ya. Ya, atau ngetat ya, lekukan-lekukan tubuhnya adalah begitu terlihat ketat sekali, maka ini juga belum tepat ya. Masih. Sehingga wahai anak-anak sekalian, sesungguhnya Ustadz hanya ingin menyampaikan ya, sesungguhnya Rasulullah SAW begitu sayang kepada kita. Ya, begitu sayang kepada kita, khususnya Islam ingin mengangkat derajat kaum perempuan. Maka Islam memuliakan perempuan, ya. Islam jangan sampai ya tubuh kita, aurat kita dilihat, dinikmati oleh orang-orang yang memang secara syariat tidak boleh melihatnya, ya. Tidak boleh melihatnya. Tubuh kita adalah perhiasan yang begitu berharga sehingga kita tidak boleh mempertontonkannya. Ingat anak-anakku sekalian ya, di luar sana orang-orang yang tidak suka kepada Islam, orang-orang barat, orang-orang kafir, mereka sedang berusaha merusak generasi muda Islam ya. Anak-anak mudanya mereka rusak dengan menggunakan berbagai macam media, menggunakan berbagai macam cara, dipertontonkannya sinetron-sinetron ya yang mengajarkan kepada anak muda pergaulan bebas ya, diajarkannya tayangan-tayangan yang menggiring anak-anak muda itu supaya jauh dari aturan Islam. Salah satunya adalah dalam berpakaian. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang solih dan solihah, ya, renungkanlah sesungguhnya Islam memuliakan kita semuanya, khususnya kaum perempuan. Islam memuliakan antum semuanya, ya, dengan cara salah satunya adalah Islam mengatur dalam hal berpakaian. Sesungguhnya Rasulullah begitu sayang kepada umatnya sampai suatu ketika, ya, suatu ketika Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, ada dua golongan di antara para penghuni neraka yang belum aku lihat keduanya, yakni suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang. Dan yang kedua, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang dan cenderung dan mencenderungkan orang lain. Rambut mereka seperti punduk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan demikian-demikian. Na'udzubillah. Ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sudah diberikan wahyu oleh Allah bahwa suatu di akhir zaman nanti akan ada perempuan-perempuan yang menggunakan pakaian tapi telanjang. Maksudnya telanjang itu adalah dia berpakaian tapi auratnya masih kelihatan. Dia menggunakan baju tapi masih membentuk lekuk tubuh. Kata Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan pernah mencium aroma surga. Na'udzubillah. Kita inginkan masuk surga. Kita inginkan dijauhkan oleh Allah dari ganasnya, dari siksa api neraka. Maka pilihan kita cuma satu, yaitu apa? Taat kepada aturan-aturan Allah. Kemudian hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib, bahwa ia dan Fatimah masuk ke tempat Rasulullah. Saat itu beliau menangis, sesegukan, nangis yang nangis sejadi-jadinya. Kemudian Ali bertanya, demi ayah dan ibumu sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah, apakah yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau menangis sesegukan? Maka Rasulullah menjawab, wahai Ali, sewaktu aku diisrakan ke langit, ya, sewaktu aku, mohon maaf, pada saat perjalanan Isra Mi'raj maksudnya ini ya, pada saat Rasulullah
Mi'raj ke langit, pada saat perjalanan Isra Mi'raj itu, aku melihat para wanita umatku, kata Rasulullah. Aku melihat para wanita-wanita umatku diazab dengan berbagai macam azab. Maka aku menangis dengan kerasnya karena siksaan yang kulihat itu. Rasulullah melihat umatnya dari kaum perempuan itu sedang disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Aku melihat seorang wanita, naudzubillah, aku melihat seorang wanita yang digantung di bagian rambutnya dan otaknya mendidih luar biasa. Rasulullah melihat umatnya perempuan, melihat mereka digantung di bagian rambutnya digantung sampai otaknya mendidih. Ya, Fatimah bangkit berdiri dan bertanya, wahai kekasihku, wahai belahan hatiku, wahai abahku, wahai bapakku, apa yang dilakukan oleh wanita itu sehingga mereka ditimpa azab yang sekeras itu, semacam itu. Apa jawab Rasulullah? Karena dia tidak menutup rambutnya, karena dia memperlihatkan auratnya, karena dia menampakkan auratnya, ya, dari pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Anak-anakku sekalian, masih banyak kaum muslimin merasa biasa ketika rambutnya terlihat, merasa terbiasa, bahkan ada kebanggaan, naudzubillah, ya, ada kebanggaan. Mungkin antum sudah bisa melihat bagaimana generasi muda korban TikTok, mereka begitu bangga ketika menampakkan auratnya, naudzubillah. Ini ancaman dari Rasulullah, ya, bahwa mereka akan digantung rambutnya di dalam neraka, otak mereka mendidih. Sampai Fatimah bertanya, kenapa wahai abah sampai perempuan tadi disiksa sedemikian rupa? Karena kata Rasulullah, karena dia tidak menutup rambutnya dari pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Anak-anakku sekalian, selembar rambut yang ditampakkan, yang dilihat dengan sengaja oleh yang bukan mahram, itu siksaannya keras. Apalagi yang diperlihatkannya semuanya. Apalagi yang diperlihatkannya aurat semuanya. Maka siksaannya jauh lebih keras. Anak-anakku sekalian, maka yang ingin Ustadz sampaikan, ayo bersegeralah kita semuanya kepada ampunan dari Tuhan kita. Bersegeralah kita menggapai ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kita semuanya, ya, kepada ampunan dari Allah, dari Tuhan kita, dan wajanatin arduhas samawati wal ardu idat lil muttaqin, dan bersegeralah kita untuk menggapai surganya Allah, yang mana surganya Allah itu seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, anak-anak sekalian yang soleh dan solihah, Ustadz sudah menyampaikan, Ustadz mengajak kepada antum semuanya, ya, khususnya kaum perempuan, ya, antum adalah aset, antum adalah perhiasan yang berharga. Maka pesan dari Ustadz, tutuplah aurat antum, jagalah kehormatan antum. Islam sudah memuliakan antum semuanya, Islam sudah memuliakan derajat kaum wanita ini, maka janganlah antum semuanya mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir yang ingin menjerumuskan antum semuanya. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada ampunan Allah. Mari, bismillah dari sekarang, saatnya kita hijrah. Yang lalu biarlah sudah berlalu. Kalau dulu antum semuanya begitu enaknya membuka aurat, sekarang bismillah, ya, azam, niat yang kuat pada diri sendiri bahwa saya ingin menjadi anak yang solihah, bahwa saya ingin meringankan beban hisab abah-abah kita. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, seorang perempuan ketika dia mempertontonkan auratnya, ketika dia memperlihatkan auratnya, maka perempuan tadi akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan menyeret 3 orang laki-laki yang bertanggung jawabnya, yang menjadi tanggung jawab. Yang pertama, kalau dia belum menikah, maka dia akan menseret bapaknya ketika orang tuanya mendiamkan, membiarkan anaknya membuka auratnya. Kalau dia sudah menikah, maka dia akan menarik suaminya. Atau kalau orang tuanya sudah meninggal, dia akan menyeret saudara laki-lakinya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak remaja putri, jika antum semuanya sayang kepada abah, jika antum semuanya sayang kepada abi, jika antum semuanya sayang kepada bapak, antum semuanya ringankanlah beban hisab mereka di hadapan Allah dengan cara menutup aurat antum jika antum sedang keluar rumah. Ya, wahai saudariku, anak-anakku sekalian, bersegera untuk berhijrah. Ya, Ustadz mengajak, ayo bersama-sama, ya, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq
wa tawassaw bil sabr, saling mengingatkan kita ya, karena kapan lagi kita akan kembali kepada Allah. Kita gak tahu umur kita kapan dipanggil oleh Allah, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, urusan belum selesai. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, barangkali itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, Ustadz sekali lagi mohon dimaafkan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan bagi antum semuanya dan bisa menjadi ilmu bagi antum semuanya untuk diamalkan. Pesan Ustadz, ya, renungkanlah nasihat ini, terimalah dengan keinsafan, mulailah niat ingin merubah diri kita sendiri, ya, sehingga kita insya Allah menjadi anak yang solih dan solihah. Insya Allah akan bisa meringankan hisab orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.